balik lagi login di Facebook What's on Your Mind. Kita udah kembali bersama pendeta yang kita kenal, Pendeta Deddy Kurniawan sebagai narasumber kita. Shalom. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, aku mau cerita dulu nih, Pendeta. Wah, ada cerita apa ini? Belum lama ini aku habis nonton konser, Pendeta. Aduh, sebentar dulu. Korea bukan? Kurang lebih. Tentunya, zaman sekarang yang lagi in banget kayaknya Korea ya. Oke. Nah, aku tuh pas nonton, itu kan rame orang ya. Terus badan minimalis, kecil-kecil mungil gitu, agak terhalangi. Jadi kan usaha banget nih demi melihat apa yang aku pengen lihat. Nah, ini ngingetin aku sama tokoh di Alkitab yang pengen banget ngelihat Tuhan, melihat Yesus yang lagi lewat, tapi dia nggak bisa lihat karena dia juga minimalis kayak aku. Jadi ini perlu kita bahas nih. Ini yang perlu kita bahas karena menarik juga cerita tentang dia kan. Jadi kalau gitu kita mau bahas si Bartolomeus. Bartolomeus. Sakeus. Sakeus ya. Sakeus. Kita bakal ngebahas tentang Sakeus nih, Pendeta. Apa sih yang Tisha tahu soal Sakeus selain badannya yang tadi itu? Minimalis. Pendek ya, minimalis ya. Bahasa halusnya minimalis ya. Minimalis. Apa yang Tisha tahu tentang Aku tahu Sakeus? Dia pemungut cukai. Pemungut cukai terus. Pemungut cukai. Terus tapi dia yang bikin menarik dia walaupun pemungut cukai kalau nggak salah pada saat itu kan apa ya? Bisa dibilang jauh dari Tuhan ya. Karena perlakuan mereka, tindakan mereka. Tetap tindakan si pemungut cukai. Iya, tindakan si pemungut cukai ini sebagai pemungut cukai. Tapi dia eager banget kayak mau ngelihat Yesus yang lewat gitu. Pas dia mendengar-dengar. Terus sama di akhir cerita. Karena dia mengembalikan apa dia bilang kalau misalnya ada yang aku peras gitu, aku akan mengembalikan 4 kali lipat kalau nggak salah ya, Pendeta ya. Yes, betul gitu sekali. Sih. Jadi itu adalah cerita umum yang orang tahu sehubungan dengan si Sakeus. Nah, sekarang kita mau lihat lebih dalam lagi cerita Sakeus. Lebih fokus ke dalam lagi. Supaya kita bisa ambil pelajaran-pelajaran menarik dari cerita Sakeus yang biasa-biasa aja kita tahu itu kan. Jadi luar biasa kita ulik ceritanya. Oke, sekarang kita ke Lukas pasal yang ke-19. Lukas 19. Yes. Sakeus nih dari judulnya. Sakeus ya, judulnya Sakeus ya. Oke. Aku harus awali dulu ceritanya dari ini. Yesus masuk ke kota itu. Nah, Yeriko. Dan berjalan terus melintasi kota itu. Kalau gitu Yesus ingin mencapai sebuah kota yang lain, tapi dia melintasi kota Yeriko. Sekarang jadi lewat doang nih. Pertanyaannya adalah mau kemana Yesus? Tujuan aslinya. Yes. Kayak kita ya. Kita mau pergi ke waktu itu. Ingat waktu sekolah kan? Dari rumah Tisha mau pergi ke sekolah dulu zaman dulu SMP. Tisha bisa aja lewat jalan yang lain. Tapi kenapa harus lewat jalan situ? Biasa. Karena biasa lewat situ. Yesus ini di akhir-akhir hidupnya nih. Nih mulai dari Lukas 13 sampai habis. Ini Yesus lagi dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Kenapa? Karena di sana nanti dia akan ditangkap dan disalibkan. Jadi Yesus mau pergi ke Yerusalem. Tapi dia memilih untuk lewat Yeriko. Ada apa di Yeriko? Iya, yang jadi pertanyaan. Ada Sakeus di Yeriko. Jadi Yesus sudah tahu nih ya. Iya dong. Artinya begini Tisha. Ketika kita ingin mengadakan sebuah perjalanan, kita fokus kepada sebuah tujuan, kita lupa sama hal-hal yang ada di sekeliling kita. Ya, sepanjang jalan kita ini ya. Tapi Yesus, ketika dia fokus pada sebuah tujuan, dia juga tidak lupa dengan apa yang ada di sekelilingnya. Perhatikan. Di dalam tujuan untuk pergi ke Yerusalem, dia lewat ke Yeriko, dia mampir sebentar karena ada yang perlu diselamatkan di Yeriko. Si Sakeus ini. Yes, jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ini mantap. Iya kan? Jadi di dalam usaha untuk menyelamatkan total waktu dia disalib, tapi dia juga ingin memberikan pesan keselamatan sama orang-orang yang ada di sepanjang perjalanan dia lewati. Jadi nggak sia-sia dia cuma lewat aja ya. Itu indahnya Yesus melakukan perjalanan dibandingkan dengan kita. Biasanya kita fokus pada satu tujuan aja. Kita udah bingung. Ya kan? Kita juga sering fokus sama sorga, tapi kita lupa sama orang-orang di sekitar kita yang juga rindu ke sorga. Kita fokus sama diri kita sendiri. Gua ke sorga, tapi kita nggak ajak saudara-saudara kita untuk pergi ke sorga juga.
ya kan? Ya. Yesus dalam upaya untuk memperkenalkan dan memberikan surga kepada dunia, dia nggak lupa untuk marketing ke semua orang yang ada di sekelilingnya supaya mereka juga rindu gitu. Marketingnya jago. Iya. Gitu. Dia mengajak. Oke? Nah, Jericho ini kota yang menarik ya dalam sejarah Alkitab ya. Kenapa? Karena Jericho penuh dengan makna yang buat saya secara pribadi kental dengan keselamatan dari Tuhan itu sendiri. Ketika Musa mangkat, maksudnya dia diganti oleh Joshua, oke? Bangsa Israel harus merebut kota Jericho. Dia kirim 2 pengintai. Di Jericho ada Rahab yang diselamatkan. Oke? Di Jericho juga ada Bartimeus yang disembuhkan oleh Yesus. Banyak ya di Jericho ini. Jadi Jericho ini syarat dengan pesan keselamatan. Jadi no wonder kalau Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem dia mampir ke Jericho. Kita tahan dulu. Karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita lanjutin lagi nih berita tentang Zakheus. Tadi fakta tentang Jericho ya? Iya, baru sampai Jericho. Jadi dia mau pergi ke Yerusalem, tapi dia mampir di Jericho. Nah, kenapa? Karena ayat yang kedua tadi. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Sekarang lihat bagaimana Alkitab memperkenalkan si Zakheus ya. Siapa namanya? Zakheus. Jadi secara personal dikenalin, nama orang ini adalah Zakheus. Apa pekerjaannya? Pemungut cukai. Apa jabatannya? Kepala pemungut cukai. Wow, ini headnya nih. Jadi wajar lah kalau ditulis ia seorang yang kaya. Pemungut cukai biasa aja mungkin udah kaya, tapi ini adalah kepala. Kaya banget ya. Sekarang di zaman itu lapisan masyarakat itu dibentuk dari status sosial kayak gini ya. Orang lihat golongan paling tinggi itu ahli Taurat, Farisi ya, pemuka-pemuka agama mereka. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang bangsawan lah ya, orang berpendidikan. Tapi ada golongan yang dianggap sama masyarakat Yahudi ya, yang memalukan, pendosa lah istilahnya. Siapa mereka? Salah satu adalah pemungut cukai. Yang kedua adalah pezina dan orang berdosa, mereka. Nah, tapi hebatnya adalah si Zakheus, walaupun pekerjaannya adalah pemungut cukai, tapi ada satu hal yang membuat cerita ini jadi menarik karena dia ingin bertemu dengan Yesus. Sekarang nih, bagaimana Tisha mendefinisikan orang yang kaya? Banyak uang. Apalagi? Sombong biasanya ya. Bagaimana lagi gambaran orang kaya itu? Apa ya? Orang kaya. Mobilnya bagus. Terus pakaiannya? Mahal-mahal. Apalagi ya? Lingkungannya. Bertemannya sama yang selevel. Yang dia rasa selevel. Sekarang coba lihat ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Minimalis tadi. Lihat, ada nggak kekurangannya? Minimalis. Pendek. Tapi dia bisa menutupi kekurangannya dengan statusnya tadi dia pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Lu bisa bully gue, tapi gue punya uang. Tapi gue punya sesuatu yang lu nggak bisa apa-apa. Banyak orang di dunia ini kamuflase dengan hal ini. Dia punya kekurangan, tapi dia tunjukkan hal yang lain untuk menutupi kekurangan. Tanpa dia sadari, justru hal itulah yang menghalangi dia untuk bertemu dengan Yesus. Bisa dapat pelajarannya? Bisa dapat ya? Tanpa disadari ya ini yang kayak gini. Sekarang yang menariknya adalah orang ini dia punya curiosity, rasa ingin tahu soal siapa sih Yesus ini. Itu berarti dia pernah dengar Yesus ya? Dengar. Makanya dia pengen tahu siapa itu Yesus. Jadi artinya orang kaya ini rasa ingin tahunya soal uang nggak ada lagi. Ngerti nggak sih? Maksudnya karena dia punya uang, apa yang kurang? Jadi orang yang sangat kaya ini ternyata punya sisi di dalam hatinya
di mana dia rindu untuk bertemu dengan Yesus. Artinya Tisya, uang yang banyak tidak menjamin kebahagiaan dan kedamaian hati seseorang. Ya. Ada ruang kosong di dalam hatinya, di mana orang itu sesungguhnya ingin diisi. Yang bisa diisi Yes. Yesus. Jadi dia pengen tahu, apakah benar Yesus ini dapat menyembuhkan orang itu? Benarkah dia yang bisa membangkitkan orang yang mati? Yang mana sih orang itu? Pengen tahu ya. Banyak orang-orang muda yang pengen jadi kaya, bahkan mungkin Tentu. kayanya melampaui si Sakeus. Jadi uang adalah curiosity mereka, seks jadi curiosity mereka. Oke? Apalagi drugs jadi curiosity mereka. Jadi rasa ingin tahu mereka soal seks, soal drugs itu jauh lebih tinggi daripada apapun. Tapi buat Sakeus, rasa ingin tahunya tentang Yesus mengalahkan rasa ingin tahu. Karena dia sudah ada. Yes. Oke? Ini dia nih. Oke. Nah, sekarang nih, ia berusaha untuk melihat. Jadi artinya dia nggak hanya sekedar dengar, tapi dia berusaha untuk membuktikan apakah yang dia dengar itu benar demikian. Makanya dia senang banget waktu ayat 4 dia dengar Yesus Memanggil. Lihat dulu ayat 4 dong. Oh, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Yesus ngapain? Lewat. Kenapa dia berlari? Buru-buru. Kenapa Nanti buru-buru? kelewatan dong. Oke, jadi artinya Yesus lewat. Kalau dia lewat sekarang, nanti ada lagi nggak? Udah lewat. Udah lewat, nggak ada lagi. Jadi Nggak putar balik dia. artinya dia memanfaatkan Kesempatan. Makanya dia Berlari. Buru-buru. Oke? Jadi ini hebat. Hebatnya adalah waktu dia berlari memanfaatkan kesempatan yang ada, dia gunakan apa yang ada di sekitarnya sebagai channel untuk bertemu dengan Yesus. Apa yang dia gunakan? Pohon ara, dia manjat kan. Kenapa pohon ara? Nah, apa karena pohonnya yang ada di situ pohon ara? Bisa saja demikian. Sekarang pertanyaannya, apa hanya Sakeus yang naik pohon ara? Kalau nonton konser, emang Iya, ada semua, bukan cuma aku, semua orang pengen lihat. Ya? Betul. Tapi kemudian kenapa hanya Sakeus yang dipanggil Yesus? Wah, iya. Ya juga ya. Aku nggak pernah mikir loh kalau yang manjat pohon ara bisa aja bukan cuma Sakeus. Oh, kalau katakanlah Sakeus yang hanya dia yang manjat pohon ara. Tapi kenapa Yesus nggak manggil orang-orang yang di situ? Kenapa hanya Sakeus yang dipanggil? Banyak orang yang juga berusaha kan melihat Yesus kan? Gak cuma Sakeus yang pengen lihat Yesus. Kenapa? Karena dia punya kesungguh-sungguhan untuk bertemu dengan Yesus. Curiosity dia Curiosity tinggi untuk bertemu Yesus lebih dari segalanya. Yes. Dan itu membuat dia melupakan siapa dirinya. Ya juga ya, karena kan dia orang besar ya. Oh iya bisa dong. aja gengsi dong. Loh. Ingat orang kayak tadi, bajunya gimana? Mahal. Sepatunya mahal. Tapi dia manjat pohon. Dia manjat pohon. Kamu bisa bayangin apa yang terjadi dengan orang yang bajunya bagus manjat pohon bisa robek-robek semua bajunya. Sedih udah itu. Ya kan? Status sosialnya dianggap, ya ampun nih orang terhormat kepala pemungut cukai tapi kok manjat pohon kayak begini. Artinya dia lupakan siapa dirinya dan dianggap Yesus lebih penting dari dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan pure in. Oke, kita tahan dulu berita karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Yes. Oke pendeta, kita lanjutin lagi tentang Sakeus. Ingat, dia ini punya kemurnian hati, pure in heart. Ini mengingatkan kita, Tisya, sama apa yang Yesus khotbahkan di atas bukit, Matius 5 ayat 8. Ayat 8. Yes, boleh dibaca Tisya. Matius 5 ayat 8. Wah, bagus sekali motornya ya. Iya, besar. Suaranya pun besar, tidak kalah. Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Apa berkatnya orang yang suci hatinya? Mereka akan melihat Allah. Sakeus lihat siapa? Lihat Yesus. Yesus. Oke? Dibuktikan ya ini. Dibuktikan ayat itu. Jadi artinya orang-orang yang punya motif yang pure, mereka akan dapat melihat Allah. Oke? Ingat, Yesus juga memberikan pelajaran penting
sama orang-orang waktu dia mengajar bahwa orang kaya susah untuk masuk surga. Betul gak? Betul. Katanya lebih mudah onta masuk lewat lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Tapi kali ini lewat cerita Zakius membuktikan bahwa orang kaya bisa masuk surga, dia menerima keselamatan. Tapi harus pure in heart. Yes, pure in heart. Artinya ketertarikan orang yang kaya ini terhadap Yesus jauh lebih besar daripada harta-harta yang dia miliki. Berbeda dengan seorang pemuda, oke? Yang adalah seorang pemuka agama, dia datang sama Yesus, dia bilang, Yesus, apalagi yang kurang dari gue, Yesus? Jual harta lo. Dia jual? Tidak. Makanya Yesus bilang, susah orang kaya masuk surga. Tapi beda dengan si Zakius. Jadi Zakius ini adalah obat. Bagi orang-orang yang punya banyak uang, bahwa mereka juga bisa menggunakan uang mereka untuk pelayanan Tuhan, dan surga jadi milik mereka. Artinya Yesus sayang sama semua orang. Nggak pilih-pilih. Mau ada uang atau tidak ada uang. Oke, sekarang dia berlari ya ke pohon ara. Pertanyaan saya tadi, kenapa pohon ara? Mungkin saja masih ada pohon-pohon yang lain di sana, Tisha. Tapi yang dia pilih adalah pohon ara. Nggak tahu kenapa. Pohon ara ini memegang peranan penting dalam kehidupan orang Israel. Yesus kutuk pohon ara. Yang lambang pohon ara ini adalah pemimpin-pemimpin agama. Jadi artinya begini, ketika Yesus kutuk pohon ara itu yang tidak berbuah, Yesus sementara mengumpamakan kehidupan pohon ara yang nggak berbuah ini adalah sama seperti kehidupan para pemimpin-pemimpin agama yang nggak berbuah. Oke. Kemudian lagi, Yesus diperkenalkan kepada Nathanael di Yohanes pasal 1, oleh Andreas. Andreas bilang sama Nathanael, bro, gua kenalin lu sama Yesus. Hah? Yesus bilang begini sama si Nathanael, aku melihat kamu duduk di bawah pohon ara. Tiba-tiba si Nathanael langsung percaya sama Yesus. Emang apa pentingnya? Pohon ara lagi. Mika 4 ayat 4. Kita buka. Yang di rumah juga boleh dibuka. Boleh dibuka. Mika 4 ayat 4. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Jadi masing-masing punya pohon anggur dan pohon ara. Ini adalah gambaran kehidupan di Sion. Artinya pemulihan dari kondisi bangsa Israel. Jadi artinya begini, kalau nanti Israel dipulihkan, entah itu di dunia ini atau di sorga, masing-masing orang akan punya pohon ara. Jadi pohon ara itu lambang pemulihan hidup. Lambang sorga. Lambang sorga. Dan dia pilihnya pohon ara ya. Jadi waktu dia manjat pohon ara, apa artinya? Dia mau ke surga. Dia ingin dipulihkan. Banyak orang-orang yang tidak mengerti cerita ini dengan baik, padahal maknanya sangat besar. Dalam maknanya. Yes. Dan banyak orang-orang di masyarakat yang memperlakukan orang-orang seperti Zakius persis bagaimana mereka perlakukan Zakius. Nggak layak untuk dapat surga, padahal orang ini rindu untuk dapat surga. Kalau gitu, apakah surga itu kita kerjakan atau Allah yang mengerjakannya? Allah. Tapi dia manjat. Kita mencari. Jadi siapa yang mencari? Allah atau kita? Kita mencari, Allah berikan. Ayat yang kelima. Di Zakius, di Lukas maksudnya. Yes. Di Lukas, Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lihat ini. Yesus bilang apa? Zakius, turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi siapa cari siapa? Tuhan cari Zakius. Yes. Kalau gitu apa peran Zakius dalam keselamatan? Tulus. Dia perlu tulus aja gitu. Iya. Nanti Tuhan yang cari kita. Tuhan yang cari kita. Ini juga yang dilakukan oleh Tuhan di Taman Eden waktu cari Adam dan Hawa. Tindakan Adam dan Hawa menutupi ketelanjangan dengan pohon ara, dipikir itu cukup menutupi ketelanjangan mereka dari dosa. Tapi itu nggak cukup. Tetap melakukan dosa mereka. Jadi hal yang sama juga dilakukan oleh Tuhan sama Zakius.
Tuhan panggil kan Sakeus, Tuhan juga panggil Adam dan Hawa kan, Adam. Jadi dia tahu secara personal orang yang dia panggil. Dia panggil Tisha. Nah, Dia tahu, dia kenal. he know you, personal, dan dia tahu nama kita. Jadi keselamatan itu sifatnya individual, personal, Sendiri-sendiri. sendiri. Nggak mungkin dia panggil langsung banyak ya, satu-satu. Personal. Sakeus naik ke pohon ara, tapi kalau nggak dipanggil Yesus, percuma, nggak ada keselamatan. Karena Yesus nggak panggil. Dari sebagus apapun usaha kamu untuk bertemu dengan Tuhan, butuh usaha Tuhan. Makanya kita sebut keselamatan itu adalah kasih karunia, grace. Oke. Ini grace. Siapa Sakeus sampai Yesus boleh menumpang di rumahnya? Apa karena dia kepala rumah ibadah? Kepala pemungut cukai? Bukan. Kenapa? Karena dia pure in heart. Jadi intinya gini, teman-teman Facebook di rumah. Siapapun kita, tapi kalau kita punya motif yang benar, motif yang suci untuk bertemu dengan Yesus, Yesus akan mampir ke dalam rumah kita. Yesus akan hadir. Yesus akan hadir. Nah, ini yang menarik lagi nih, ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bagaimana kita bisa mempersiapkan rumah kita untuk kedatangan tamu yang istimewa? Bisa kita bersihin. Oke, terus? Rapi-rapihin, disiapin makanan, minuman, camu-camu kalau orang. Camu-camu, Oke. Apa kira-kira yang dipersiapkan Sakeus untuk menyambut kedatangan Yesus? Rumahnya mungkin. Dia nggak prepare apa-apa. Hati. Hatinya. Jadi artinya kondisi fisik itu tidak jauh lebih penting daripada kondisi hati. Di dalam. Iya. Kita siap terima Mau Yesus kamu atau... tinggi, mau kamu pendek, mau kamu model kayak gimana, kalau Yesus mau datang ya datang. Karena yang dia rindu adalah hatimu. Kalau kita bicara hati, yang kita maksudnya adalah kita. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Mulut-mulut orang ini julid. Oke. Ini tadi kan aku tanya Tisha, banyak orang pergi ke sana, tapi kenapa hanya Sakeus yang dipanggil? Nah, dia pure in heart. Sekarang banyak orang yang pergi, katanya mencari Tuhan di gereja, di tempat ibadah, itu di mana saja, tapi banyak yang tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Sakeus. Kenapa? Karena mereka tidak menyiapkan hatinya. Kalau kamu pergi ke gereja, hal pertama yang perlu kamu siapkan adalah hati. Sama seperti Sakeus. Kalau enggak, kamu akan salahkan pendeta yang khotbah di depan. Nggak kena nih, nggak kena firman Tuhannya. Kenapa selalu kayak gitu? Dan sorry to say ya, banyak anak-anak muda sekarang yang mengidolakan pengkhotbah karena khotbahnya katanya, kena gua kena. Relate. Man, come on man. Terus kamu anggap pendeta-pendeta lain yang khotbahnya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari itu nggak kena khotbahnya? Padahal kitanya yang nggak siap. Yes. Kalau kamu telah menyiapkan diri kamu dengan motif yang tadi pure seperti Sakeus, mau khotbah model apapun, Roh Kudus siap untuk mengubah hidupmu. Semuanya kena. Jadi jangan karena favoritisme atau karena no. Ini lebih kepada kondisi hati. Jadi mulai dari sekarang kita harus belajar dari orang yang namanya Sakeus, si pemungut cukai. Bayangin, Tuhan bisa membuat kita belajar dari siapa saja, bahkan orang-orang yang modelnya kayak si Sakeus. Karena ternyata kemurnian hati itu jauh lebih penting daripada status apapun di atas dunia. Persiapkan hati dulu, hati. Oh benar. Hatinya dulu bersih. Pekerjaan yang paling hebat yang pernah dibuat oleh Yesus, kira-kira apa? Mujizat paling hebat lah. Apa ya? Apa? Mujizat paling hebat. Air jadi anggur? Atau semua aja hebat? Itu menurut aku semuanya hebat. Mujizat yang paling hebat dan paling besar yang dibuat oleh Yesus selama pelayanannya adalah
pertobatan manusia. Oke. Ini Zakheus bertobat. Coba buka Lukas pasal yang ke-15. Balik berapa lembar? Oke. Ayatnya yang ke-7 kalau nggak salah. Ayat yang ke-7 ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Siapa yang bertobat? Zakheus. Di mana bersukacita? Surga. Surga bersukacita. Tapi ayat yang ke-7 dari Lukas 19? Oh, 19. Tetapi semua orang-orang malah bilangnya, Ya kan? ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya. Di surga bersukacita, dunia bersungut-sungut. Aduh, kaget. Ada busway lewat. Oh, itu siraman yang bagus. Menyegarkan. Kita kembali ke sini. Jadi bayangin treatment orang terhadap orang yang menerima keselamatan. Iya ya. Bertolak belakang sama apa yang surga lakukan. Surga bersukacita, tapi dunia bersungut-sungut karena ada pertobatan satu jiwa. Wah. sangat lain. Oke. Jadi lebih parahnya lagi kalau hal ini terjadi di gereja-gereja kita. Ini nggak boleh. Banyak orang yang melakukan kesalahan di dalam gereja ketika mereka melihat para pendosa di mata mereka, para berdosa, kemudian datang menunjukkan hidup kesetiaan, tapi kemudian mereka cibir orang-orang. Julid. Ya kan? Aduh, apaan sih orang itu? Duh, kemarin juga habis ini, sekarang ngapain begitu. dia datang? Hah? Iya. Dia nggak tahu loh, orang ini datang ke gereja, dia bisa datang ke gereja, surga udah bersukacita, tapi dia bikin masalah huru-hara dalam gereja. Agak gelap ya, kita melewati terowongan. Seperti itulah kehidupan tanpa Tuhan, gelap. Nah, betul, gelap. Tapi begitu ada Tuhan, Terang. karena Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Nah, oke, sekarang kita ke next level. Oke? Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Oh, ini yang tadi aku bilang ya. Yes. 4 kali lipat. Tapi setengah dari miliknya kan diberikan pada jadi orang. ini double loh apa yang dia lakukan. Setengah dari punya Tisha buat orang miskin. Ada lagi yang kuperas, 4 kali lipat aku kembalikan. Bisa saja ini membuat hartanya habis. Tapi maksudnya gini loh Tisha, gimana ya, sukacitanya ketemu dengan Yesus melebihi apapun. Jadi walaupun gua kehilangan harta, tapi gua gak kehilangan surga. Dia mengerti ya. Oh iya dong. Well, mungkin orang bisa bilang ini, ya iyalah, lu kan Zakheus sudah pernah kaya, jadi udah rasain. Kita kan belum. Nah, ini pelajaran penting bahwa ternyata kekayaan itu bisa membuat kita kehilangan surga. Ya, dia aja udah merasakan kekayaannya. Yes, benar. Dan ternyata Zakheus memberikan pelajaran penting bahwa kekayaan tidak menjamin kebahagiaan di atas dunia ini, tapi kebahagiaan itu hanya ada di dalam Yesus. Kan dapetin surga, ya, gitu maksudnya. Oke, sekarang tadi yang aku bilang, ini pekerjaan paling hebat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Itu pekerjaan pertobatan, perubahan hidup. Ini -5, -4, -3, -2, -1, terus 0. Terus 1, 2, 3. Itu kan pelajaran matematika kan? Pencuri ini masuk mana? Yang plus atau minus? Minus. Katakanlah dia -4 gitu ya. Zakheus ini minus berapa kira-kira? Oh, minus. Oke, sekarang dari -10 Zakheus ke -5. Masih minus atau? Masih minus. Udah, masih minus. Tapi itu kan perubahan. Naik level dia. Iya dong. Kita sering memperhatikan yang plus-plus, tapi yang minus, orang yang tadinya suka bohong, belajar untuk gak bohong itu susah loh Tis ya. Kebiasaan bohong soalnya kan. Iya loh. Orang yang tadinya malas pergi ke gereja, belajar untuk komit, datang, bangun pagi dan datang ke gereja itu susah. Tapi begitu banyak orang-orang yang di dalam gereja menghalangi orang-orang ini untuk menikmati indahnya gereja. Oke, ini dia nih. Oke, nah berikutnya adalah orang-orang ini
sekali mereka menemukan Kristus dalam kehidupan mereka, mereka akan memberikan apa saja, bahkan hidupnya bagi Kristus. Bagi Kristus. Tapi kayak kita tahan dulu nih. Udah semakin seru, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Yes. So, what's on your mind, Tisha? Ini udah mulai. Sejauh ini sih aku jadi yang bener-bener ke tanem banget nih ke apa tadi, pure in heart. Pure in heart. Karena ini susah banget loh. Betul. Ini yang paling susah, apalagi tadi pas pendeta bilang kalau kita ke gereja yang pertama kali kita persiapkan itu adalah hati kita. Biasanya bangun pagi, oh hari ini hari Sabat mau ke gereja, oh kita harus siap-siap, harus mandi, harus ini. Bukan mempersiapkan hati kita duluan. Betul. Untuk menerima firman Tuhan, untuk menerima berkat Tuhan di hari Sabat. Ini benar-benar kena kalau kita. Nah, kenapa itu penting? Karena itu yang nantinya jadi bekal kita, modal kita supaya firman itu bisa merubah hidup kita. Jadi gini loh, pengetahuan kita terhadap firman Tuhan kalau tidak disertai dengan perubahan hidup itu percuma. Kita tidak akan pernah bisa menjadi pelaku firman. Kita hanya akan bisa menikmati firman itu sekedar kita dengar. Gitu. Kita hanya jadi pendengar firman, bukan pelaku firman. Nah, menariknya, kenapa kemudian pelajaran ini diberikan? Supaya kita boleh mengerti bahwa firman itu bukan hanya sekedar bisa kita nikmati lewat pendengaran kita, tapi juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana bisa itu? Kalau kita punya kemurnian hati. Nah, lihat ini, bagaimana pekerjaan Tuhan itu bisa mengubah hidup si Sakeus. Oke, tadinya dia seorang pemungut cukai. Apa yang pemungut cukai lakukan? Memungut pajak. Oke, nah biasanya pajak itu ada istilahnya nih, tributum capiti dan tributum agri. Apa nih? Ini tributum capiti ini soal pajak tanah. Oke. Kayak misal karena mereka jajahan, jadi mereka harus membayar upeti. Oke. Yang kedua adalah agri ini soal lahan yang mereka olah. Bayangin, tanah itu tanah mereka, tapi mereka harus bayar pajak sama pemerintah. Nah, Sakeus ini orang Yahudi, tapi dia memungut pajak dari orang-orang Yahudi juga. Makanya dia dibenci kan, dia disebut pengkhianat, gitu loh. Karena dia kayak nggak fight buat mereka. Nah, itu dia. Masa kamu bekerja untuk pemerintah, untuk penjajah? Kan itu aneh. Dan parahnya lagi adalah pajak-pajak itu dinaikkan, untuk keuntungan bukan saja kaisar, tapi juga untuk keuntungan diri sendiri. Makanya dia kaya. Nah, tapi sekarang apa yang dia buat? Yang tadi diperas akan dikembalikan. Bahkan setengah dari hartanya akan diberikan kepada orang miskin. Ini tindakan metanoia, perubahan hidup. Tadinya dia mencuri, sekarang dia memberi. Metanoia itu meta itu after, noia itu thinking. Jadi after thinking kan pikiran kan. Setelah dia berpikir, ini kita lagi jalan nih, salah jalan kita, apa yang kita buat? Terbalik. Tapi ada orang yang tahu salah jalan terus nggak ada perubahan. Yes, action keberdosaan kita, sifat keberdosaan kita sama kayak kita lagi jalan. Oh man, wrong way, salah jalan kita, gue udah salah. Yang harus dibuat adalah mikir dong, terus kemana dong? Terus kah atau putar balik? Ya putar balik. Makanya orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang berbalik, mengarahkan pandangannya kepada Kristus. Oke? Karena mereka telah salah dalam perjalanan hidup mereka. Sakeus adalah orang itu. Tapi hebatnya kata Yesus, ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Nah, nanti kita akan bahas lagi. Cuma maksudnya dia bilang hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Sisi rumah. Jadi ternyata pengalaman keselamatan itu menjangkit. Bukan dia cuma doang, ya? dia doang, tapi seisi rumahnya pun merasakan yang namanya keselamatan. Ini nih efek dari kesaksian hidupmu tuh, bahwa ketika kamu menerima Kristus, harusnya keluargamu pun bisa merasakan kebahagiaan dan sukacita yang kamu rasakan. Oke? Ketika kamu bekerja di kantor atau kamu kuliah di kampus, kamu mengatakan bahwa kamu adalah mengikut Kristus, anak Allah. Harusnya efek dan impact dari perbuatan Tuhan dalam kehidupanmu bisa mereka rasakan.
Sehingga keselamatan itu bukan cuma jadi bagianmu, tapi bagian dari teman-temanmu dan orang-orang di sekitar kantormu sekitar. Oke. Gitu. Oke. Nah, katanya orang ini pun anak Abraham. Apa hubungannya Abraham sama dia? Yes, maksudnya secara genealogi dia orang Yahudi, ya kan? Abraham bapak nenek moyang orang-orang Ibrani, dan otomatis semua dia anak Abraham. Tapi by faith, waktu dia terima Kristus, dia bisa melupakan semua apa yang dia miliki dan dia mau ikut dengan Kristus. Itu sama seperti tindakan yang Abraham lakukan. Dia tinggalkan kampung halamannya, zona nyamannya dia tinggalkan, dan dia mau ikut. Jadi kalau kita melakukan hal yang sama, secara iman kita pun disebut anak-anak Abraham. Tapi yang paling indah adalah, tolong baca Yohanes 1, Injil Yohanes ya. Oke. Injil Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Udah ada tandanya. Yes, silakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke, kalau kita percaya, kita bukan sekedar disebut anak Abraham, tapi kita adalah anak-anak Allah. Wah, lebih hebat lagi. Oh iya dong. Jadi status bahwa gua anak bapak gua, oke, itu penting. Tapi jauh lebih hebat adalah bapak gua di sorga, bapak gua. Hah? Status itu ya. Loh, bapak kita di dunia bisa memberikan sesuatu sama kita, tapi tidak semua bisa diberikan. Tapi bapak kita di surga, Bisa. he can do anything. Yes. Wow. Jadi nyambungnya dari kesucian hati membuat kita bisa bertemu dengan Allah, terus kita juga bisa jadi anak-anak Allah. Karena iman, guys. Iman kepada Tuhan. Betul. Oke. Sekarang ayat yang ke-10, ayat yang terakhir. Kita kembali lagi ke Lukas 9. Lukas 19. Yes. Ya, tadi nggak ditandain jadi harus No dibalik-balik. problem. Ayat yang ke-10. Ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ingat tadi fokus pertanyaannya, siapa cari siapa? Tadi aku bilang Zakheus cari Tuhan, ternyata Tuhan yang cari Zakheus. Sering kita pikir, ayo kita cari Tuhan yuk. Kita pergi ke gereja adalah action yang mana kita cari Tuhan. Sesungguhnya tindakan kita pergi ke gereja adalah tindakan kasih karunia Allah, di mana Allah mencari kita. Tapi oke, ini jadi bikin aku bertanya, berarti action kita untuk yang katanya cari Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan itu adalah Your willingness. Untuk kesediaan kamu untuk biar Tuhan datang gitu ini ya. Lo gua Tuhan. Kalau mau datang boleh gitu. Yes. Seperti kita membuka pintu gitu ya untuk tamu supaya datang. Betul. Jadi selama ini aku salah. Kan mikirnya kita yang mencari Tuhan. Selalu kan apalagi kita cari Tuhan dulu. Kita dekatkan diri kita sama Tuhan. Jurang antara kita dan Tuhan terlalu besar karena dosa-dosa kita. Oke, sekuat apapun beton untuk membangun jembatan itu, Tisha, nggak akan bisa. Oke, bahkan kamu mau himpun pakai kekuatan apapun nggak bisa. Makanya Allah mengutus anaknya sebagai jembatan supaya kita bisa terhubung dengan Allah. Jadi hanya melalui Kristus, hanya tindakan Allah, sehingga kita bisa menikmati yang namanya keselamatan. Itu dia. Wow. Ya dong. Benar-benar. Oke. Karena katanya anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, jadi ingat ini, gereja secara khusus adalah tempat bagi orang-orang apa dong kalau gitu? Orang benar? Orang berdosa. Jadi gereja bukan untuk orang-orang benar. Jadi kalau kita rasa kita ini cukup benar, nggak perlu datang ke gereja. We don't need church. We don't need God. Benar ya? Iya. Gereja hanya untuk orang-orang yang berdosa. Di tempat-tempat di mana saya selalu diundang berkhotbah, di jemaat dan di mana saya melayani itu saya selalu khotbahkan di mimbar. Oke? Gereja ini belongs to sinners. Gereja ini adalah tempat dari semua pendosa-pendosa. Jadi kalau ada orang yang merasa benar di gereja ini, sorry, gereja ini bukan buat saya. Jadi karena kita orang berdosa, maka kita butuh gereja, kita butuh keselamatan. Tapi berita baiknya adalah keselamatan jadi lebih indah ketika kita mempelajari kisah dari Zakheus.
bahwa Tuhan tidak mau keselamatan itu kita nikmati seorang diri saja, tapi dinikmati juga sama sekeliling kita. Kembali ke pembahasan awal tadi yang waktu saya kasih tahu, arah fokus tujuan kita adalah ke surga, betul? Tapi kita sering melupakan orang yang dari sekeliling kita, kiri kita. Iya, padahal mereka juga pengen nebeng sama kita untuk pergi ke surga. Ini doktrin sama-sama ya. Ini doktrin gereja kita loh, doktrin The Remnant, gereja yang sisa. Secara khusus kita people of hope, umat-umat pengharapan, kita diberi karunia. Oke? Nah, karunia itu harus kita gunakan untuk mencari mereka yang hilang. Jadi Tuhan bekerja sama dengan kita. Ingat, pekerjaan Injil itu tidak diselesaikan oleh Allah, tapi pekerjaan Injil itu diselesaikan oleh manusia. Allah bisa saja mengerjakannya, tapi Allah mengerjakannya melalui kita. Makanya Matius 28 ayat 18-20 kan, kepadamu diberikan kuasa. Pergi, ajar, dan baptis mereka. Allah bisa utus malaikatnya, Tis. Bisa aja ya. Bisa. Hari ini diutus, selesai, bertobat. Tapi dia gunakan kita. Kenapa? Supaya kita bisa merasakan sukacitanya menginjil. Makanya si Sakius sukacita waktu dia ketemu Tuhan. Karena secara tidak langsung dia juga menginjil ya, ini karena seisi rumah. Betul. Gini loh, pernah ketemu Yesus kan? Tatap muka ya, tidak. Maksudnya begini, bertemu dengan Tuhan pasti yes, walaupun tidak secara fisik, tapi pengalaman rohani membuktikan betapa indah bertemu dengan Yesus. Iya. Oke? Nah, pengalaman itulah yang harus kamu bagikan sama semua orang. Keindahannya. Sama keindahan pengalaman itu. Pernah makan enak di restoran? Pernah. Baru sekali datang. Ya ampun, enak banget. Langsung kasih tahu orang-orang. Iya. Jangan lupa ya, makan di sini enak. Kita lebih sering promosi restoran daripada promosi apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Waduh. Iya kan? Di Instastory foto kita lebih banyak food, makanan, new clothes, new place. Berapa sering kita promosi tentang apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Ini dia tantangan bagi pengguna sosial media, teman-teman. Yes. Jadi pelajaran ini bukan hanya buat Tisha, teman-teman, itu juga buat saya. Buat saya. Kenapa? Karena sering sekali blok terjadi di dalam gereja atau dalam komunitas itu diciptakan oleh pemimpin-pemimpin. Sama seperti yang terjadi di zaman Yesus. Umat-umat tidak bisa menikmati surga. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin. Oke, sekarang kita akan berdoa. Berdoa dulu kita doakan pelajaran ini berguna buat kehidupan kita. Untuk kesucian. Yes. Itu paling penting itu kayaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pengetahuan kami tidak sempurna. Kami manusia yang lemah dan tidak berdaya seperti Sakius. Tapi kami rindu mengalami apa yang Sakius alami dalam kehidupannya. Itu hanya bisa terjadi oleh kuasa-Mu. Bekerjalah Engkau dalam kehidupan kami lewat kuasa Roh Kudus untuk mengubah kehidupan kami seperti Sakius kehidupannya yang diubahkan. Maka dengan demikian kami akan boleh menikmati sukacita keselamatan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Pure in heart. Kamu tahu arti nama Sakius apa? Enggak. Sakius itu artinya pure. Oh iya? Makanya dia memiliki hati yang pure untuk menerima Tuhan. Sakius artinya pure. Tapi pekerjaannya pure? Tidak. No. Tapi pada akhirnya ketika dia bertemu dengan Yesus, kualitas kehidupannya sesuai dengan arti namanya. Perubahan. What is your name? Leticia. Leticia. Apakah arti namamu semanis karaktermu? Kayaknya. Arti namaku joyful. PR kita kan? Iya betul. Itu PR kita. Apakah arti nama kita semanis karakter kita? Itu hanya akan bisa terjadi kalau kita sudah bertemu dengan Yesus. Bagaimana cara ketemu dengan Yesus? Pure in heart. Jadi teman-teman Facebook yang di rumah, mari kita kedepannya semakin menyucikan hati kita supaya kalau kita mau ketemu Tuhan, kalau kita ingin berbicara dengan Tuhan itu benar-benar dari hati kita, bukan cuma kayaknya udah saatnya nih, nggak kaleng-kaleng gitu. Paten, fix. Oke, sampai ketemu di acara Facebook. Di episode selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang lain bersama pendeta. Dadah. Shalom.